Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin tidak baik ini, di mana banyak orang hidup di dalam kekhawatiran, ada banyak orang hidup di dalam ketakutan, gelisah, tidak ada pengharapan. Tetapi kami percaya, kami punya Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gelisah, karena Tuhan memegang tangan kami. Kami percaya Engkau terus akan menuntun setiap langkah kami, dan Engkau akan membawa setiap kami masuk di dalam rancangan-Mu. Dan kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan-Mu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Bapa, kami mengucap syukur saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, firman-Mu yang akan membawa setiap kami mengalami kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Oleh sebab itu Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, urapi setiap kami. Bapa, berbicaralah, berfirmanlah. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami unity, kami sehati, kami sepakat. Bila ada kuasa-kuasa di luar Engkau, roh jahat, penghulu jahat, apapun itu bentuknya, yang ingin coba-coba mengganggu saat firman-Mu disampaikan, kami ikat, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan pengaruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Mari kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya saat ini Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya percaya Dia terus menuntun setiap kita. Dia terus selalu menyertai kita. Dan kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita boleh menangkap sesuatu ya yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita, dan kita boleh terus berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amin. Nah, tuntunan di bulan Oktober ini untuk gereja kita adalah kita akan berbicara tentang Tuhan yang berdaulat. Sekali lagi, Tuhan yang berdaulat. Saya mau mengajak setiap kita akan melihat di Alkitab kita di Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat 11 ini, firman Tuhan dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Mana aminnya? Ketika Ia menciptakan langit dan bumi, Dia berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan di Yesaya 55 ayat 11 ini, ya firman ini menggambarkan bahwa firman Tuhan ini punya kuasa yang luar biasa, powerful di situ Bapak Ibu. Dia berdaulat atas setiap ciptaannya. Kalau kita perhatikan di ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Kita semua tahu kalau hujan turunnya dari langit, betul? Saya mau tanya Bapak Ibu,
Adakah hujan ya ketika sudah turun ke bumi dia balik lagi ke langit? Nggak ada, betul. Nah, demikianlah firman Tuhan digambarkan seperti hujan yang turun dari langit, seperti salju yang turun dari langit. Dia tidak akan kembali ke langit, tapi dia akan membasahi bumi, dia akan mengairi bumi, yang membuat tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh. Nah, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan, begitu super power, kuasanya, kedaulatannya ditunjukkan melalui ayat 11 ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Amin. Alam semesta ini tidaklah terjadi dengan sendirian. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang merancang, pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur segala mekanismenya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan harmonis, sehingga ketika semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan harmonis, maka semuanya akan penuh dengan keindahan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan jika tidak ada yang mengatur, ya tidak ada yang menguasai, maka akan terjadi kekacauan, maka akan terjadi kehancuran besar di alam semesta ini. Tapi karena ada yang menopang, karena ada yang mengatur, ada yang menguasai, maka semuanya menjadi teratur. Keteraturan terjadi. Amin. Seperti ketika kalau kita berjalan, ya mengendarai kendaraan, ya itu sudah diatur Bapak Ibu, ada lampu merah, hijau, ada yang jalan perboden, betul? Itu semua diatur, ada yang ngatur. Tapi kalau nggak ada yang ngatur, semua serobot sana, serobot sini, yang terjadi apa? Kekacauan, kecelakaan, betul? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, segala sesuatu dapat berjalan dengan seharusnya. Itu karena apa? Karena Allah berdaulat atas seluruh ciptaannya. Karena Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang menciptakan alam semesta, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Dia mengatur, Dia memelihara, Dia menata semuanya itu. Amin. Nah, Bapak Ibu, Allah berdaulat dan berkuasa. Ya, Dia berkuasa tidak hanya di bumi, tetapi Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata di Matius 28 ayat 18, Dia berkata demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, kuasa itu ada di mana? Ada di Tuhan Yesus. Sudah diberikan kuasa, ya, di sorga dan di bumi. Demikian juga saya mau sampaikan, setiap kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Amin. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Oh, luar biasa. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan Dia berdaulat atas hidup kita. Dia yang akan mengatur hidup kita. Dia memelihara hidup kita. Dia menjaga setiap kita. Dan Dia punya rancangan yang luar biasa atas kita. Dan kita semua tahu bahwa rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Mana tepuk tangannya? Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia mengatur segala kehidupan kita. Tapi kalau kita perhatikan, hari-hari ini segala sesuatu semakin sulit. Semakin sulit karena apa? Karena dampak COVID-19. Ada banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Ada banyak orang hidup di dalam kekhawatiran, cemas, dan hilang pengharapan. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan, kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Kita tidak boleh khawatir, Bapak Ibu Saudara, karena kita punya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang memelihara setiap kita. Dia yang menuntun setiap kita. Tapi seringkali Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, ketika kita menghadapi himpitan, kita bisa saja takut. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar
Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan, Allah begitu mengasihi kita, sampai-sampai tidak sehelai pun rambut di kepala kita diizinkan hilang Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata di Lukas 12 ayat 6 sampai ayat 7, burung pipit yang dijual 5 ekor 2 duit itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi setiap kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih berharga dari burung pipit. Amin. Karena kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu, agar kita tidak dikuasai ketakutan, agar kita tidak dikuasai kekhawatiran dan hilang pengharapan. Kita harus memahami bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat atas kita. Dan Tuhan yang berdaulat atas kita ini, yang pertama adalah Tuhan yang ada di mana saja. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan yang ada di mana saja. Kalau kita perhatikan di Mazmur 139 ayat 7, coba tolong ditampilkan. Ya. Sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah Bapak Ibu, melalui ayat ini kita dapat mengerti, jika kita dikatakan Daud berkata, jika aku mendaki langit, di situ ada Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar, di situ ada Tuhan. Nah dengan tegas di ayat 7 berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Artinya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan. Amin. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan yang ada di mana saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, hari-hari ini memang semakin sulit. Nah jangan pernah Bapak Ibu ketika engkau menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, ketika engkau mengalami jalan buntu, jangan pernah merasa ya tidak ada yang peduli kepadamu. Ketika banyak orang tidak peduli kepadamu, ketika banyak orang meninggalkan engkau, tapi ada satu pribadi yang peduli kepada setiap kita, dan dia ada terus bersama-sama kita. Katakan amin. Jadi kita tidak perlu gelisah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan ada bersama-sama kita. Ketika kita bangun dari tidur kita pada pagi hari, ada Tuhan di sana. Ada Roh Kudus di situ, amin. Ketika kita siap-siap berjalan pergi kerja, ketika kita sedang bekerja, ada Roh Kudus di sana, amin. Ketika kita berada dimanapun, ada Roh Kudus di sana. Ketika kita diberkati, ada Roh Kudus di sana, ada Tuhan di sana. Ketika kita mengalami kesulitan, himpitan, dan kita berkata sudah tidak ada orang yang peduli kepada kita, saya mau sampaikan, ada Roh Kudus di sana, ada Tuhan bersama kita. Dia ada di mana saja. Oh, haleluya. Bapak Ibu, kita harus paham Tuhan yang berdaulat atas kita. Tuhan itu mengatur, ya, dia menuntun setiap kita. Dia punya rencana yang luar biasa, dan dia selalu ada untuk kita. Dia ada bersama-sama kita. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada setiap kita, mungkin engkau sedang menghadapi masalah, persoalan, kesulitan. Jangan pernah punya pikiran bahwa aku sudah tidak ada yang mau menolong, sudah tidak ada yang peduli kepadaku. Tapi berimanlah, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat itu ada selalu bersama kita. Roh Kudus ada selalu bersama kita, memimpin, menuntun, menyertai kita, mengajar setiap kita, menolong setiap kita. Oh, haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, agar kita tidak dikuasai ketakutan, kekhawatiran, dan hilang pengharapan, kita harus memahami bahwa Tuhan yang berdaulat
atas kita adalah Tuhan yang tahu segalanya. Saya ulangi sekali lagi. Ya, Tuhan yang tahu segalanya. Kalau kita perhatikan di Mazmur 33 ayat 13 sampai ayat 14. Ya. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Oh, luar biasa. Tuhan memandang dari sorga. Bapa dia memandang dari sorga, Dia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dari tempat kediamannya, menilik, saya periksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berbicara mengawasi. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan melihat dari sorga, ya Dia melihat semua anak manusia dan Dia mengawasi setiap anak manusia. Artinya Bapak Ibu, kalau saya melihat sesuatu, saya pasti tahu, betul? Amin. Tuhan tahu Bapak Ibu, Dia mengawasi seluruh, ya semua manusia yang ada di bumi itu. Artinya, ya Tuhan tahu segala-galanya. Di Amsal 15 ayat 3 berkata demikian, mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan ada di segala tempat. Yang pertama, amin, Roh Kudus selalu ada bersama kita dimanapun kita berada, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Saudara tangkap, saudara paham bahwa Tuhan itu tahu segala-galanya. Dia mengawasi, ya, dan dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Dia mengawasi bukan hanya orang baik, tetapi semua manusia. Orang jahat diawasi, orang baik juga diawasi. Artinya Tuhan tahu segala-galanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah punya pikiran bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Dia tahu apapun kebutuhan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu apa yang sedang menghimpit kita. Dia tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau kasih tahu, kita tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam, 2 jam besok. Kita tidak tahu masa depan kita. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tahu masa depan kita. Amin. Karena Dia yang merancang, karena Dia yang berdaulat atas hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan tahu Bapak Ibu, Dia peduli kepada setiap kita. Dia tahu persis apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, luar biasa. Yang pertama, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan yang ada di mana-mana saja. Yang kedua, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan yang tahu segalanya. Amin. Apa yang tidak kita pahami, Tuhan tahu. Masa depan kita tidak tahu Bapak Ibu, tetapi Tuhan tahu karena Dia yang merancang hidup kita. Amin. Hari depan penuh harapan. Itulah yang harus kita imani, karena ini adalah rancangan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Yang ketiga, agar kita tidak dikuasai ketakutan, kekhawatiran, dan hilang pengharapan, kita harus memahami bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, Tuhan yang Maha Kuasa. Kejadian 18 ayat 14a. Kejadian 18 ayat 14a berkata demikian, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Nah, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Kita loncat ke Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saya mau sampaikan,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bagi manusia, ya bisa enggak mungkin, enggak mungkin lah ini. Ya mana mungkin sih kamu bisa begini dan bisa begitu. Tetapi saya mau sampaikan, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Bapak Ibu. Dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia berfirman maka jadi. Jadilah terang, terang itu jadi. Dia tinggal berfirman. Wow, luar biasa. Tuhan begitu dahsyat, begitu berkuasa, Bapak Ibu. Dan saya mau sampaikan, kalau Tuhan itu maha kuasa, sanggupkah Dia menolong setiap kita? Pasti sanggup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, Pak, Bapak sudah berkata, Bapak sudah sampaikan kepada kami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang mengatur kita. Rancangannya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Dia adalah Tuhan, ya Allah yang ada di mana-mana. Dan Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tetapi hari ini, Pak, saya butuh Tuhan. Saya butuh ada mujizat terjadi di dalam kehidupan saya. Tetapi mengapa mujizat itu tidak terjadi di dalam kehidupan saya? Tetapi mengapa saya tidak mengalami hal-hal yang baik yang saya harapkan terjadi di dalam hidup kita? Saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat yang terbesar di dalam hidup kita bukan keuangan kita dipulihkan, bukan sakit kita disembuhkan, bukan, Bapak Ibu Saudara, tetapi mujizat yang terbesar di dalam hidup kita adalah ketika kita diselamatkan melalui Kristus di atas kayu salib. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini adalah mujizat yang terbesar, Bapak Ibu Saudara. Sering kali Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, persoalan, kesulitan. Dia mau melihat adakah iman di dalam kita. Amin. Amin. Kalau kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, tetapi kita mulai meninggalkan Tuhan, kita kehilangan keselamatan, kita meninggalkan Tuhan Yesus, kita mengalami ujung-ujungnya mengalami kebinasaan. Itu bukan rancangan Tuhan, Bapak Ibu. Mujizat yang terbesar adalah ketika kasih Tuhan dinyatakan kepada setiap kita. Dia berikan Yesus kepada setiap kita. Ketika Yesus berkorban mati di atas kayu salib, sehingga setiap kita yang percaya diselamatkan. Ini adalah mujizat yang terbesar. Amin. Percuma kita diberkati dengan materi yang berlimpah-limpah. Kita punya mobil mewah, kita punya rumah mewah, kita banyak uang, tetapi ujung-ujungnya kebinasaan. Amin. Berbahagialah setiap kita, walaupun hidup pas-pasan, walaupun kita kekurangan, tapi kita punya iman, kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Amin. Terlebih lagi, Bapak Ibu, berbahagialah kita diberkati secara materi apapun ada, dan kita tidak meninggalkan Tuhan. Iman kita bertambah-tambah, kita boleh membawa dampak, kita memperoleh keselamatan. Oh, luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal saya sudah sampaikan kepada setiap kita, bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat. Saya minta WL Singer pemusik untuk mempersiapkan diri. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang mengatur segala kehidupan kita, Dia menuntun setiap kita, dan Dia adalah Tuhan yang ada di mana saja untuk setiap kita. Dan Dia maha tahu, Dia tahu segala apapun persoalan, pergumulan di dalam hidupmu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ada di dalam pergumulan, tetap ada bersama Tuhan. Rancangannya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah atur semuanya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, Bapak Ibu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Dia berikan Yesus. Dia berdaulat, Dia atur.
Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kita, Dia berikan Yesus. Yesus berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya minta pelayan-pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri.